Membuat surga terang dan dunia ini terang itu bukan Bapa, tetapi berarti Bapak Yesus redup. dan anak domba. Jadi Bapak di surga redup ya. Kenapa? Mati lampu. Jadi Bapak di surga redup. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan anak domba itu adalah lampunya. Kalau tidak ada lampu namanya hidup di dalam kegelapan. Lu Makanya udah gak kekurangan sebentar. Kekurangan dari bro, lu gak bisa ngalahin juga. Lu gak udah ke surga ngebuktiin. bukan cuma itu aja. Kita ngomong pakai dalil. Tidak semua orang percaya omongan gue ke surga, ya. Supaya tidak terlalu panjang pembahasannya, kita ngomong pakai dalil aja. Karena memang Yesus itu berkata, akulah terang dunia. Kenapa Yesus tidak berkata Bapakku adalah terang dunia? Tetapi aku adalah terang dunia. Nah di situ kita mengetahui bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ketiganya adalah satu. Apa, Bang Luga, apa maksudnya disebut itu terang dunia? Apa maksudnya itu, Bang? Artinya begini, Bang, yang membuat dunia ini bercahaya secara rohani maupun secara fisik itu bukan Bapa, tetapi adalah karena Yesus sendiri, bukan karena Bapa. Tapi memang ini si Ferdinand ini nggak benar ini. Nggak bisa menjawab, dia paksain Yesus tahu hari kiamat. Nah itu salah. Makanya kan gua sarankan kepada teman-teman Kristen, jangan karena kita saking semangatnya membela Yesus akhirnya kita jadi melawan Yesus sendiri. Kita membela Yesus di dalam porsi yang benar. Oh dia tahu kok, karena dia pura-pura nggak ngasih tahu. Nggak ada. Memang kalau nggak tahu aja. Betul, Bang Luga ya. Karena dia kenapa dia nggak tahu? Karena namanya juga anak tunggal. Iya. Berarti Artinya Ferdinand ini artinya Ferdinand ini belum cukup umur ya? Belum bisa. Dia harus banyak belajar. atau kemarin sebelum lawan Bang Juma Ferdinand nggak teleponan dulu ya sama Bang Luga, izin dulu. Nah itulah kalau orang tidak sungkem dulu dengan para suhu, main asal selonong boy, akhirnya jadi capek kan. Itu kan kesalahan Ferdinand ya Bang Luga, berarti ya harusnya kan telepon dulu. Mestinya dia ngomong dulu sama Samuel. Pamit dulu. Ya, orang si Samuel aja ngomong. Samuel aja ngomong sama gua. Dia itu emosi. Dia itu bukan debater. Dia cuma orang emosi, ngelawan-ngelawan. Akhirnya jadilah kayak begitu. Ya artinya ya bukan berarti kita katain dia bodoh, tapi kan memang untuk kapasitas pertanyaan itu perlu kita persiapkan. Jangan cuma kita dengerin pendeta. Kita harus perlu mendengarkan para nabi. Inilah gunanya anggota DPR butuh nabi, jangan cuma butuh pendeta. Anggota DPR dia dengar nabi, akhirnya jadi lontong sayur. Dia bukan anggota, dia caleg gagal, dia gagal, nggak terpilih. Ya kan dulu kan katanya sih di zaman SBY dia katanya DPR ya, dari Demokrat, bener gak? Kurang lebih begitu. Ya kurang lebih seperti kan itu. Sekarang kan gitu. Iya. Nah, berarti kemarin kesalahan Ferdinand ya Bang Luga ya. Kenapa nggak ngomong dulu sama Bang Luga gitu ya? Andi lo rekam nggak nih? Andi lo rekam nggak? Biar si Ferdinand bisa dengar. Ya semoga ada yang rekam. Mudah-mudahan Ferdinand masih mendengar. Besok malam aja lu naik. Besok malam. Karena biar kita live kan Kak. Besok malam lu naik sini ya. Ya kita bahas tentang Ferdinand khusus untuk pertanyaan yang itu ya. Untuk Bapak tidak Yesus tidak tahu hari kiamat gitu. Kalau bisa lu calling dulu siapa namanya? Samuel sih nomor lamanya dihapus sama gua, nomor barunya nggak mau ngasih, nggak benar tuh orang. Kenapa gua nggak suka sama Ferdinand? Ketika dia mualaf, dia menyangkal Yesus. Nah, setelah dia mualaf, dia mau lawan Juma. Sebelum melawan Juma dia harus udah ngomong, teman-teman saya pernah menyangkal Yesus, saya mau minta maaf dulu nih sama Tuhan Yesus saya yang udah pernah saya sangkal. Dia ngomong di Metro TV, ya kan, karena dia pun menyangkal Yesus di Metro TV, ya dia pun harus mengembalikan segala dosa-dosanya juga di TV.
teman-teman, saya udah berdosa kepada Tuhan Yesus, saya pernah mualaf, saya minta ampun dan sekarang saya ingin jadi bangkit menjadi anaknya. Saya ingin menantang Juma Zulkifli Abbas beserta Don Disan dengan di Indonesia. Lestari Jefflin. Siapa yang Nah, berani gitu kan ngelawan enak. Bang Juma? Ini Nyungsep mualaf sampai ke tiba-tiba belum bumi-bumi. bertobat, belum bikin pengakuan di Gitu. depan umum. Dia belum tahu siapa Bang Langsung Juma. ngegas. Bang Juma debater nomor 1 di Indonesia. Siapa yang berani Bang Juma? Siapa aja nyungsep sampai ke akar-akarnya. Gitu kalau sponsorin itu jangan tanggung-tanggung. Gitu Bang Luga ya. Itu. Artinya gini, kalau seandainya Pak Ferdinand ini berani mengakui di depan umum, teman-teman Kristen dan Kristen kepada Tuhan saya, Kristus yang tercinta, mohon maaf, saya pernah menyangkal engkau di depan umum. Saya minta ampun Tuhan Yesus. Sekarang saya ingin bangkit melawan Juma M. Abbas, maka kalau itu saya hormat. Izinkan saya Tuhan Itu untuk ya harusnya juga beliau itu harus bikin pengakuan bahwa beliau itu mengakui apa kehebatannya Bang Zuma. Beliau harus mengaku kekalahannya. Nah, itulah Bang Repol. Saya juga mau ngomong. Seharusnya Ferdinand mulai saat itu bikin PT-PT disebarluaskan di TikTok. Saya akui kalah sama Ya, Bang mengaku. Juma. Ternyata Bang Juma ini debater nomor 1 di Indonesia selama ini. Saya nggak nyangka. Minta maaf ya teman-teman Kristen ya selama ini ya. Saya kalah, harusnya kayak gitu. Ya Mana nggak, sih Bang? Luga? Aduh, Luga pergi ya? Mengaku. Nggak jadi, Bentar, Bang Andi. nggak jadi nih kita tutup bang. Jaringannya. Jangan terus. Ini lagi seru ini. Ada. Ya udah kau simak, aku kasih kesempatan kau simak. Ya, Tutuplah, udah. Enggak, dia tadi mimpi Ada ceritanya. Kosina, ada Kosina. Korsina, Kosina, ada Medan. Kau simak. Iya, ada Nona Medan. Dari tadi ada yang ingin beliau sampaikan ini Nona Medan. Silakan Nona Medan. Itu ada Bang Handi, boleh mau tanya sesuatu sama Bang Handi, silakan. Orang gua lagi makan ini. Ayo. Enggak apa-apa. Kalau mau tanya Bang, kalau sama Bang Andi soal dalil ya, soal dalil. Tapi kalau asumsi cukup saya sama Bang Royal. Ayo, silakan Mbak Kosima, Bu Bang Kosima, Handi, Bunda Bang Kosima. Handi, kan begini Bang Handi. Itu kalau kita mencintai, katakan contoh seperti ini Bang Handi. Kita fans sahabat Bang Zuma, kita sahabat Bang Zuma. Tentu kita tiap malam kita sama-sama apa yang dilakukan di sini, bahkan apa ungkapan-ungkapan bahasa dari Bang Zuma itu tidak jarang diikuti oleh penonton di bawah. Nah, yang saya mau tanyakan apa itu seperti Bang Luga tadi itu. Nah, tentu pengikut Yesus ini seharusnya melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, kan begitu. Sama dengan sahabat Bang Zuma ini. Semua yang hadir ini tidak jarang mengikuti, bahkan bahasa-bahasa yang digunakan Bang Zuma juga diikut-ikut sama para fans. Nenek Itu tadi Mukiper. mau- Berarti Ya, bijak. termasuk salah satu itu. Gitu. Sampai si Lesti lah diikuti baju. Iya. Waktu Iya. itu Bang Handi kasih kuis itu, apa bahasa yang sering digunakan sama Bang Zuma? Wih, laju orang ketik Nenek Mukiper. Berarti mereka hafal itu. Hafal mereka. I- i- Iya Bang, begini Bang Royal, percuma kita pendengar Itu Kosina udah siap itu dipanggil Kosina. Kosina panggil. Kosina. aja enggak ya biarin orang Kosina suruh kasih hadir. kesempatan. Ngomong dulu. Nah silakan. Oke, silakan kalau Kosina. mau tanya sama Bang Andi kalau soal data soal ayat silakan. Tapi kalau Bang Kosima ini soal asumsi ya Ya, Bang Windows ini, Bang Windows ini. Silakan. ya silakan Windows, Bang silakan. Bang Kosima. Ini muridnya Pak Pipo. Saya pilah dari kepercayaan saya yang akan saya bawa ke sini dan bisa nanti dikasih masukan dan saran dari Bang Juma ataupun dari teman-teman yang lain. Iya. Karena saya tidak mungkin membawa isi Al-Quran yang saya tidak tahu dan tidak paham. Nah, jadi Mati meja. Dia baca data jadi jeda.
Mati meja. Enggak pura-pura aja denger, pura-pura aja. Jangan telepon bom. Ini kan kita sharing, jadi saya membuka hati dan pikiran juga untuk Al-Quran. Ini kan gunanya kita sharing gitu. Benar bukan? Monggo. Iya, Gimana? Nah, jadi apa statement saya itu yang saya bilang kalau salah dipatahkan gitu. Jadi orang bisa ya salah gitu. Benar. Kita jawab ya Mbak. Statement Anda itu kita nggak bisa jawab karena kita nggak dengar. Udah jawab. Mbak jangan buka itu dulu, jangan buka dulu yang lain-lain. Karena di sini terjeda. Itu telepon dari bom Bang Repol. Gimana Anda ini? Dia kan lagi teleponan sama bom minta pendapat ini. Biarin dulu. Kita pengen denger dulu ini. Apa masukan dari bom. Ayo, Pak Kusima. Apa yang mau disampaikan? Ini utusannya bom ya. Landasan saya kenapa saya memilih Yesus itu landasannya ada di Matius 1 ayat 18 yang mengatakan Maria itu mengandung dari Roh Kudus dan dia dinamai Yesus. Yesuslah penyelamat bagi seluruh bangsa. Nah, ini Bang Adi nih kalau sudah dalil ayat, ayo Bang Adi. Ini katanya apa tadi? Matius apa Markus itu Bang Adi? Gimana itu? Karena saya belum kenal Matius, saya serahin ke Bang Juma aja deh. Dibantah oleh Kisah Para Rasul 13:23. Iya. Iya. Isinya Tuhan mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat bagi Bani Israel saja. jadi bisa saya jawab. Silakan. Jadi di Alkitab tidak ada dikatakan Bani Israel. Nah, itu kekeliruannya. Jadi di situ ada ayat yang dipotong, ada ayat yang ditiadakan, ada ayat yang dihilangkan. Di situ sudah jelas dibuat bagi seluruh bangsa. Coba dibaca Kisah 13:23. Halo? Iya, coba dibaca. Coba dibaca. Bang Juma tadi bilang apa? Kisah Para Rasul berapa? 13:23 ya Bang? Iya betul. Wah. Belum lagi data-data yang lain. Ses saja Ki. Waduh, ini kayaknya yang kedua nih setiap membaca data kita baca kita ini. Waduh, Menderita sabar ini. ya, Bang Juma, Guru Ruda sabar ya. Ini ada Ferdinand kedua. Ya. Menderita Nona Medan ini sama Antar ini. Iya, Bapak Gadi, santai aja ya, batin dia sebentar makanya ini. ya. Ya, beginilah. Tapi kita kasih apresiasi semangatnya. Dia mau naik di sini walaupun jam 3 dini hari dengar Bang Juma. Jangan-jangan kangen sama Bang Juma juga, mbaknya ini. Aduh, yang saya khawatirkan yang 2,5 ini besok naik apa ke kantor ini? Naik mobil bahaya, bawa motor bahaya. Enggak apa-apa, dia mau belajar dia. Nggak Udah baca apa-apa. Mbak? 1323 Mbak, 4 angka. Gak kasih tahu anu Bang Andi yang harus dibuka berapa. Manras. Ses saja Ki. Mati meja. Mati meja. Siksa. Tanggapan Bang Siksa Juma batin. mengenai Matius 3. Dia dengerin. Gimana? Bagaimana tanggapan Bang Juma mengenai Matius 3 Matius 3. ayat 16? Matius 3 nomor 16. Oke, baik. Kita lihat di sini. Diterangkan kemudian kalau berbicara mengenai Matius 3 nomor 16 itu bukan perkataan Yesus, Mbak. Itu perkataan Matius. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Theos seperti burung merpati yang ada di atasnya. Itu apa maksudnya? Statement penulis. Iya, terus apa? Sesudah Yesus dibaptis, gimana? Orang yang dibaptis itu adalah manusia. Tuhan tidak pernah dibaptis.
dan kepadanya lah aku berkenan. Itu bukan, Sambungannya lagi. itu nomor 17-nya. Itu nomor 17-nya. Yang berkenan. Itu nomor 17 dan itu juga bukan sabda Yesus. Lalu terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah ini Mbak, kalau dipakai ini, artinya Yesus ini adalah orang yang dikasihi, betul? Ya, itu yang poin pertama. Dia mengasihi karena dia anaknya. Ya oke. Nah sekarang mari kita baca di Mazmur 37. Apa yang dikatakan di sana? Terkait dengan orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dilihat di dalam 28. Sebab Tuhan mencintai hukum. Ia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Artinya kalau Yesus orang dikasihi, anak yang dikasihi, Tuhan akan bersama dengan dia untuk selama-lamanya dan dia tidak akan kemudian kena celaka, dia tidak akan kena musibah. Engkau akan tetap bersama-sama dengan orang yang dikasihi. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang yang dikasihi. Nah, berarti Yesus tidak disalib dong. Mati meja. Yesus tidak dibunuh di atas tiang salib. Mati meja belas ya anak-anak. Juru selamat bagi sesama kita. Nah, juru selamat bagi orang Israel tidak mati dibunuh oleh Romawi. Mati nih. Masih anak-anak. Siksa batinmu. Gimana itu, saudari? Anda mengatakan, inilah Yesus anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, ternyata Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi. Dan orang yang Tuhan dikasihi. tidak meninggalkan. Kenapa Loh, saya bilang dia lalu- tidak ditinggalkan? Lalu yang teriak di atas tiang salib, Eli, Eli, kenapa lama sekali? Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti yang teriak ini bukan Yesus dong, Mati Mija. Ada manusia yang bisa manusia biasa dan naik ke surga. Gimana? Katanya orang dikasihi tidak ditinggalkan selama-lamanya. Mazmur 37. Mana teman kita? Yang dua orang. Mana teman kita yang dua orang? Naikkan kembali. Naikkan kembali. Ngantuk saya kalau cuma bertiga, berempat ngantuk. Tidur saya nanti. Bagus lah kalau ada gangguan-gangguan dikit. Iya, naikkan yang Tapi tadi. sudah cuma biar dilayani begini, tidur. Masih live Kak? Masih live ini. Oh masih live Ki paling. Masih 1.800 lebih yang nonton. Ngantuk aku. Kasihan kalau ini. Kasihan kalau ditinggalkan. Tadi katanya Anda menunjukkan Matius 3 nomor 17. Oke, inilah Yesus anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mazmur 37, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Iya, terbukti. Tuhan tidak meninggalkan Yesus. Kenapa? Buktinya dia bangkit dari antara orang mati. Tidak bisa begitu. Lewati dulu Kenapa ini. tidak bisa begitu? Tidak bisa Lewati- begitu. Tapi Tuhan lewati tidak- dulu. Bahwasanya Tuhan itu dibangkitkan dan bangkit naik ke surga. Siapa yang membangkitkan Tuhan? Tidak bisa. Lewati dulu tangga bahwa Mazmur 37 nomor 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Nah terus Statement Bang Juma mengatakan Tuhan Bapak itu meninggalkan Tuhan dengan cuman karena dia disalibkan. dia berteriak, Eli, Eli, kenapa engkau meninggalkan aku? Meninggalkan bukan berarti dia tidak sayang kepada Tuhan, tapi Tapi karena dikatakan di situ, karunia besar. Karena begitu sebab besar Tuhan mencintai hukum, sehingga dia mengaruniakan anaknya. Tuhan, coba dibaca dulu deh, Berarti Mazmur 37 Allah nomor Bapa lebih 8. menyayangi kita daripada anaknya yang tunggal, bukan berarti dia meninggalkan. Lah ini dia teriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ditinggalkan atau tidak? 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bahkan disalibkan agar orang yang berdosa tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kata siapa? Pengertian penyakit Itu kata siapa? Itu kata siapa, Mbak? Itu kata siapa? Kan Tuhan mengatakan,
Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Ini dalil loh. Kalau Yesus terpelihara berarti dia tidak disalib. Jika PDTGL diperkarakan, saya bersedia jadi tumbal. Ini loh dalilnya ada loh. Dalilnya ada. Sebab Tuhan mencintai hukum. Kalau saya bahas Al-Quran tidak etis karena itu tidak menjadi kepercayaan saya. Selanjutnya juga orang Muslim juga seperti itu. Jadi di sini Ya tapi kenapa Mbak ini memperbodoh diri sendiri, itu loh pertanyaan saya. Kenapa Anda memperbodoh diri Anda? Kenapa? memperbaiki diri Anda. Loh, Diri saya yang saya jelaskan di situ kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi siapa yang wabarakatuh. keliru? Siapa yang keliru? Jumpa kembali di Andi Selebes Channel. Yang keliru siapa? Yang keliru Saya kembali, siapa? memberikan Anda membawa informasi kepada sahabat Andi Selebes. Ganti suaranya. Anda membawa data kemudian Matius 3 nomor 16-17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan katanya. Benar. Nah, terus kalau berkenan kenapa dibunuh? Siapa yang bunuh dia? Bukan Bapak yang bunuh dia. Loh, Karena begitu besarlah kasih Allah akan dia. siapa yang bunuh Yesus kalau begitu? Orang yang berdosa juga. Lah, kenapa dibunuh? Kita harus Apa? mengkaji sebenarnya apa itu penyalipan, apa itu Oke. pengertian. Kenapa dibunuh? Ini pertanyaan saya dulu. Kenapa Yesus dibunuh? Dia kan orang dikasihi, orang yang disayangi. Tuhan berkenan kepadanya. Terus kenapa dibunuh? Untuk apa Yesus dibunuh? Untuk apa? Untuk apa Yesus dibunuh? Dibunuh. Untuk apa? Bang, jadi Yesus itu mati karena dibunuh dia. Iya, itu diakui tadi sama penyembahnya. Jadi Yesusmu itu dibunuh untuk apa? Apa manfaatnya bagi Tuhan Yesus dibunuh? Dan apa manfaatnya bagi Yahudi Yesus dibunuh? Untuk menebus dosa orang-orang Romawi gitu. Beuh, parah kali. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mazmur 37:8, sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Berarti Yesus tidak dibunuh. Kenapa Anda sebagai orang Kristen pingin kali Yesus dibunuh? Ada apa sih? Kok Anda dengan setan tak ada bedanya? Setan mau Yesus dibunuh, Anda juga mau Yesus dibunuh. Ada apa dengan kalian dengan setan? Berarti Al-Quran semakin benar dengan mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukassirun. Saudara-saudara orang kafir itu adalah setan yang bekerja sama untuk menyesatkan manusia. Dan mereka orang-orang kafir dan setan tidak akan pernah berhenti untuk tidak menyesatkan. Sekarang Jadi, pertanyaan saya. pengertian dari salib adalah, pengertian salib itu artinya kita mau menyalibkan diri kita, itu artinya meninggalkan keinginan daging kita, meninggalkan egois kita. Salib itu bahasa Arab. Nah, Salib benar itu kan? bahasa Salib itu bahasa kita Arab. disalibkan semua pengakuan. Orang yang disalib itu adalah pendosa. Nah, jadi iya, Yesus apa dosanya sampai harus dibunuh, harus disalib? Dosa Yesus apa? Apa dosanya Yesus? Kenapa dia harus disalib? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang disalib. Nah, terus Yesus apa yang menyebabkan Yesus terkutuk? Tuhan mengalahkan itu semua di kayu salib. Semua kutuk itu dikalahkan di kayu salib agar Ilmu dari mana ada kutuk dikalahkan di salib? Apa? Salib itu hukuman untuk orang yang melakukan dosa yang dosanya setara dengan hukuman mati. Cuman satu, Tuhan Allah bilang Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu. Kalau begitu dia jalan dan kebenaran, kenapa dia dibunuh? Terus tidak ada jalan kebenaran.
Kalau dia adalah jalan kebenaran, kenapa dia dibunuh? Al-Quran yang mengucapkan seperti itu? Dengarkan saya. Kalau Yesus itu adalah jalan kebenaran, kenapa dia dibunuh? Kunci jalan ke surga. Coba Anda gunakan otak Anda dulu. Saya akan Pakai otak. Jangan Anda pakai pagan. kan, jadi saudara Pakai otak. Pakai otak. Mbak, pakai otak. Saya udah pakai otak ribut. Kalau Jadi kamu saya pakai belum otak, dengarkan saya kalau kamu pakai otak. Jadi tidak ada. Kenapa kamu membunuh orang yang benar? Kenapa? Tidak ada Roh Kudus. Kenapa? Apa Roh Kudus itu? Roh hantu? Nih, benar kan? Hah? Sudah kelihatan. Jadi itu adalah surat yang sudah bisa dibaca banyak orang. Apa sih orang ini? Orang sarap. Dengarkan saya. Anda mengatakan Yesus itu adalah orang benar. Nah, apakah orang benar itu boleh dibunuh? Kutanya dulu. Apakah orang benar itu boleh dibunuh? Anda mengatakan Yesus adalah orang benar. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Boleh enggak orang benar itu menurut Tuhan untuk dibunuh? Boleh enggak? Jawab coba. Jawab. Mana dalilnya orang benar boleh diizinkan Tuhan untuk dibunuh? Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Ayo. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ayo. Terus kenapa Yesus ini orang benar? Kenapa dibunuh? Kenapa kamu itu mau sekali kayak setan? Membunuh orang benar. Kenapa? Apa yang merasukimu, Nona? Hah? Amsal 6 nomor 16. Apa yang dikatakan Tuhan di sana? 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang benar. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah satu hal yang dibenci oleh Tuhan. Terus, kenapa Anda membunuh orang yang benar? Apa bedanya Anda dengan setan yang merasuki Yudas, yang menginginkan kematian terhadap orang benar? Apa bedanya? Enak kali Anda ngomong, Yesus harus mati menebus kutuk nenekmu pea. Dosa-dosanya nenekmu itu yang harus dihapus dengan orang benar gitu. Orang benar harus mati demi kalian yang berdosa ini. Ajaran apa itu? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Lalu kenapa dia dibunuh? Kuclok. Ini ajaran apa ini? Tuhan berkata, jangan kau bunuh orang yang benar. Dia datang. Orang yang benar, yang suci darahnya, yang harus menjadi penebus dosa-dosa kami. Tuyul nenekmu kiper 7 turunan. Dasar halusinasi agama Romawi. Yesus berkata, Nona. Yesus berkata. Di dalam Lukas 24 nomor 44. Apa yang dikatakan Yesus? Harus digenapi semua perkataan-perkataan tentang aku di dalam kitab Taurat. Harus digenapi. Kata Tuhan, ketika Yesus ingin dibantai, ketika Yesus kemudian ingin disalibkan, ketika Nabi Isa kemudian terancam, ketika Nabi Isa dibuatkan makar, Tuhan berkata kemudian di dalam kitab saudara, jangan kau, kitabnya orang Yahudi yang kalian rampok. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar. Hah? Matius 37 nomor 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik, orang pemakan suap senantiasa mengintainya. Dan orang fasik mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya. Nah, kata Tuhan. Tuhan tidak menyerahkan orang benar ke dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada waktu diadili. Hikmah. Sementara Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Ini sudah tertulis. Akulah hidup, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan adalah kebenaran, kebenaran, dan kebenaran. Kalau Yesus adalah kebenaran, kalau Yesus mengajarkan benar, kalau Yesus mengantarkan kepada kebenaran, menurut Yesus harus tergenapi tentang dirinya dalam kitab Mazmur. Apa itu? Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyang. Orang pemakan suap, orang pengkhianat mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Akan tetapi
Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu di dalam tangan orang pengkhianat. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat dia diadili di atas tiang salib. Ini kurang apa lagi ilmunya nih? Hah? Hah? Apa lagi yang Anda pikirkan, Nona? Apakah Anda tidak sedikit pun ada terbersih pikiran untuk menjadi orang waras? Meninggalkan penyembahan kepada ajaran-ajaran Roma Yunani kepada dewa-dewa mereka. Theos menjadi daging. Daging menjadi anak manusia dan seterusnya. Berhentilah. Kan udah aku bilang. Anda kemudian ketika berbicara tentang agama, pakai ilmu. Ya, saya tidak emosi, Nona. Anda yang ngeyel, besi yang bengkok memang harus ditempah dengan keras supaya lurus kayak ente. Bicara tanpa ilmu, hanya berdasarkan dogma, bukan lawan saya. Siapapun di antara Kristen, mau pendeta atau apapun dia, kalau mau berdiskusi dengan Bang Suma, harus pakai akal sehat, bukan iman. Kalau iman Anda silakan ke gereja, nggak laku di sini. Iman itu hanya boleh Anda doktrinkan kepada sesama seiman Anda. Tapi iman Anda bagi saya itu hanyalah cumi-cumi basi yang sama sekali tak ada harganya. Pahami itu. Sembahan kalian adalah dewa, sembahan kalian manusia, manusia terkutuk lagi di atas tiang salib. Itu pun adalah jelmaan dari dewa. Jadi Anda mau melawan saya pakai iman Anda, oh kugulung. Kugulung. Belum lahir dari kalian yang bisa mengalahkan saya membahas tentang agama. Pahami itu. Belum lahir di antara kalian yang bisa mengalahkan saya berbicara tentang Bible. Kenapa? Kalian berbicara Bible pakai iman, saya pakai akal. Oke? Camkan itu baik-baik. Jadi besok hari, Nona, kalau mau naik ke sini, tolong jangan bawa iman Anda. Karena kalau naik ke sini bawa iman, saya lumat ente. Seperti saya melumat kemudian apa? Pisang hijau campur es dengan sirup. Gitu loh. Jadi naik ke sini tuh pakai akal, jangan pakai iman. Kalau iman, Nona, bawa ke gereja. Ketemu dengan pendeta itu baru cocok. Kalian dengan pendeta cocok, imani aja. Tapi kalau sama saya, Nona, jangan pernah Anda bawa doktrin dogmanya ke saya. Kugulung ente, oke? Kugulung ente. Paham itu? Ingat ya, Nona. Saya ingatkan kembali kepada Anda, Nona. Kristen itu tidak menyembah Tuhan. Kristen itu menyembah dewa, theos. Oke? Pahami itu baik-baik. Nanti kalau sudah punya ilmu, sudah mau pakai ilmu, bukan pakai doktrin, bukan pakai dogma, boleh naik lagi. Tapi ingat, pakai ilmu, pakai akal. Jangan ngeyel. Ayat bertentangan dengan imanmu. Yesus Tuhan, makanya dia mati terkutuk. Nenekmu kiper. Mana ada Tuhan terkutuk? Parah kali. Oke? Ingat ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. Theos ini adalah apa? Theos ini adalah dewa. Dewa menjadi manusia. Nah itulah. Dewa yang mati di atas tiang salib. Untuk kalian. Nona, kalau sudah Nona tidak menggunakan doktrin dan dogma, saya tunggu besok ya. Naik lagi di tempat saya, biar tak ajarin caranya belajar Bible dengan baik. Bukan cuma iman, kalau cuma iman ngapain ke sini? Namanya iman itu mati orang mempertahankan yang namanya iman. Tapi Anda sedang berdialog dengan Bang Suma yang mengerti Bible. Memahami Bible, mengkaji Bible dengan standar akal. Bukan modal ini saja, percaya saja, yang ini saja. Itu tidak ada bagi saya. Resep itu saya nggak pakai. Oke, kalau itu di gereja. Kalau di sini kagak. Bang Suma adalah seorang penginjil yang jujur, tidak butuh perpuluhan, akan mengupas tuntas isi Bible dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani. Oke? Jadi kalau Anda mau belajar, datang ke Bang Suma kalau mau belajar. Karena saya akan mengulas dengan cara logika, sehat, sederhana,
mengurainya dengan jujur, tidak menggunakan bahasa tinggi, menggunakan bahasa yang standar yang bisa dimengerti oleh siapapun, semua kalangan, dan akan dengan jujur mengulas apakah ada penambahan terjemahan, atau ada pengurangan terjemahan, atau ada pembalikan terjemahan, akan kita sampaikan dengan jujur. Saya sudah sering mengatakan, di dalam bahasa Yunaninya disebutkan ini, dalam bahasa Ibrani disebutkan ini, mau kurang apa lagi? Dan saya tidak minta perpuluhan, saya tidak minta persembahan, tidak. Oke, cuman saya kelemahannya kalau menghadapi orang yang berilmu, dia ngotot, itu yang luar biasa. Pasti saya santun. Tapi kalau sudah tak ada ilmu, cuma modal ngeyel, sudah menyita waktu istirahat saya, sudah membantah dalil kitabnya sendiri, pasti saya akan keras. Karena anak-anak kecil, kalau ditanya sekali dua kali tidak paham, maka sekali-kali kita harus sentil supaya anak ini kemudian sadar, oh ini demi kebaikan saya, oh ini demi untuk meluruskan saya, oh ini demi untuk kebaikan saya. Jangan begitu saya berkeras, Anda mengatakan saya emosi, tidak. Ya. Oke, baik. Anda meminta di mana ayatnya kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah juru selamat, atau apa yang Anda maksud? Kebenaran. Oke, saya katakan kepada Anda, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dialah juru selamat setelah semuanya itu diutus oleh Allah. Saya kasih dalilnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayo, itu ayatnya. Al-Quran, surah Al-Anbiya, ayat 107. Ingat, Yesus berbicara kepada hanya Bani Israel. Wahai Bani Israel, aku diutus sesungguhnya hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada seorang pun, seorang yang dimaksud di sini adalah orang Israel. Oke? Bukan orang lain. Seorang yang dimaksud Yesus dalam kitab itu, dalam Yohanes 16 itu hanya untuk Yohanes 14 itu hanya untuk orang Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Artinya, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. Tidak ada seorang pun Israel yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bukan kita, bukan orang Batak, bukan orang Medan. Belajar yang baik. Jangan ngeyel kalau ditanya. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, dia adalah juru selamat bagi seluruh alam semesta. Bukan hanya kepada manusia, tapi seluruh alam semesta. Dalilnya, Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ayo. Lalu, di dalam Al-Quranul Karim diterangkan, surah Ali Imran, surah Al-Ma'idah, bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi orang Yahudi, bagi ahli kitab, bagi orang Nasrani. Mana dalilnya? Aku bacakan kepada saudara. Ini waktu saya sudah untuk ibadah, untuk istirahat. Apa dikatakan oleh Allah? Ya ahlal kitab, wahai orang-orang Yahudi keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub, keturunan dari Nabi Abraham alaihissalam. Ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan telah datang kepadamu kitab yang menjelaskan. Yang dibihillah manittaba'a ridwana subulas salam. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jedar. Kami tidak perlu mu'alaf seperti Anda. Kasih satu ayat bagiku, mu'alaf aku sekarang. Tidak perlu. Orang Islam itu hanya bisa ya bagi orang yang berakal sehat. Kalau Anda masih dogma, ke gereja, nggak cocok di Islam. Kalau Anda masih doktrin, ke gereja, nggak cocok untuk Islam. Kalau Anda masih bertentangan dengan kitab Anda, jangan pindah ke Islam. Kecuali Anda sudah berdamai dengan kitab saudara. Kalau Anda masih bertentangan, masih ngeyel dengan kitab Anda sendiri, jangan masuk Islam.
Di Islam hanya dibutuhkan orang-orang yang berakal sehat. Oke? Begitu Nona. Sekarang Anda pelajari Bible, jangan Anda pelajari doktrin dan dogma. Setelah itu, pakai make up yang cantik, pakai parfum yang cantik, baju yang cantik, naik ke komal saya. Insya Allah, kalau Anda menggunakan akal sehat, saya akan membimbing Anda mempelajari Bible sampai tuntas, dari kitab Kejadian sampai kitab Mimpi, dalam kurung Wahyu. Bede, pinjam dari istilah Islam. Gitu ya? Gak perlu. Jadi Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya sebagai jalan keselamatan. Rasulullah Muhammad SAW memberikan kemudian umatnya warisan surga. Di mana tertulis Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Rasulullah Muhammad SAW memberikan warisan surga kepada pengikutnya. Warisan loh, warisan. Bukan jaminan, tapi warisan. Kalau jaminan belum tentu, tapi ini warisan. Mana lebih tinggi jaminan daripada warisan? Mana lebih hebat kedudukannya, jaminan atau warisan? Kalau jaminan, bisa jadi jaminan Anda lebih rendah nilainya daripada yang Anda mau tebus. Kalau itu jaminan. Tapi kalau warisan, Pak, warisan. Yang diwariskan kepada umat Islam itu adalah apa? Surga Firdaus. Baca dalilnya di Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Sedangkan Kristen, ada juga warisannya Kristen itu. Apa warisannya Kristen, wahai Nona? Baca Matius 7 nomor 12 sampai nomor 23. Si Nona yang cantik manis tapi berkumis tipis sedikit, itu diwariskan Yesus kepadanya neraka jahanam. Oke? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 12. Umat Islam dijamin warisan surga. Orang Kristen, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 dijamin warisan neraka. Itulah jaminan warisan kamu, wahai Nona. Oke? Jangan bawa doktrin ke sini. Karena kalau Anda bangga, kalau Anda mempertahankan Yesus harus mati, Yesus harus mati, Yesus harus mati, berarti Anda setan. Karena hanya setan yang menginginkan Yesus mati. Apa buktinya? Yohanes 6 nomor 70, Matius 26 nomor 4, Yohanes 11 nomor 53, Matius 26 nomor 59. Itu bukti bahwa yang menginginkan Yesus mati adalah setan. Setan yang menginginkan Yesus mati adalah setan. Sedangkan Tuhan tidak menginginkan Yesus mati. Apa buktinya? Keluaran 23 nomor 8, nomor 7 nomor 8. Apalagi buktinya? Ulangan 21 nomor 22 23. Apalagi buktinya? Amsal 17 nomor 23. Apalagi buktinya? Amsal 21 nomor 18. Apalagi buktinya? Amsal 11 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Apalagi buktinya? Apalagi buktinya? Banyak buktinya. Mazmur 37 nomor 28 nomor 30 nomor 31 nomor 33 nomor 39 nomor 40. Apalagi buktinya? Amsal 6 nomor 16. Tuhan tidak mau Yesus mati. Kalian mau kali Yesus mati. Iblis mau kali Yesus mati. Ente sama dengan iblis sama dengan buah lansak dibelah dua. Parah kamu. Jadi begitu Nona. Begitu. Pendetamu yang kau ajak ke sini. Aduh Bapak. Saya Nona tidak bisa melawan Bang Suma. Bang Suma menguasai Bible. Adakah Bapak bisa menghadapi dia? Wah, jangan. Kenapa Pak Pendeta? Nanti jemaat habis. Cukuplah kemarin si Ferdinand membuat jemaat-jemaat pada goyang. Jangan lagi aku yang turun. Semakin tinggi jabatan yang menghadapi Bang Suma, semakin hancur perpuluhan. Oh Mama E. Oke, teman-teman. Karena di sini sudah salawat, waktunya kita istirahat. Mohon maaf membuat Anda begadang sampai pagi, tapi mudah-mudahan ini ada hikmah, ada hal yang bisa dipetik positif. Dan kepada saudari yang cantik jelita, yang kegantengan sedikit, si siapa namanya tadi? Manohara. Manohara itu apa ya? Manohara itu siapa tadi namanya itu? Kosmos. Kosmos. Iya. Bukannya itu merek pembalut? Kosmos. Kalau nggak salah tadi namanya Kosmos lah. Oh ya, dah siapapun itulah.
yang mendengarkan ya, Kosmos atau apapun itu, maafkan saya kalau saya keras suaranya, karena saya paling anti sama orang yang tulul tapi sok pintar. Saya paling anti kepada orang yang tidak paham Bible tapi ngotot. Saya paling anti kepada orang yang kemudian celete terus tanpa berdasarkan dengan Bible, hanya dengan dogma dan doktrin, tidak mau mendengarkan saya berbicara. Saya paling anti kepada orang yang anti terhadap Bible-nya sendiri. Saya paling anti kepada orang yang anti kepada sabdanya Yesus. Saya paling anti kepada orang yang melanggar keinginan Tuhan agar jangan membunuh orang yang benar. Paling anti. Sudah ngotot, dulu lagi. Jadi kalau saudari yang tadi ini, si Kosmos, kalau masih mau belajar, silakan naik ke atas komal saya, komal sahabat Bang Suma, atau di komal manapun saya ada, silakan naik. Tapi ingat, gunakan akal sehat. Jangan kemudian kau pakai dogma gerejamu itu. Paham? Oke? Paham ya? Jangan menangis ya penyembah dewa ya. Ya? Saya tunggu besok kalau kamu mau waras tapinya. Demikian sahabat-sahabat, terima kasih untuk yang kedua kalinya saya pamit lagi. Mohon maaf kemudian kalau ada kata-kata yang kurang berkenan terhadap Kosmos tadi. Tolong renungkan lagi kembali. Bang, bukan, maaf baru ku baca katanya Cosima bukan Kosmos. Oh iya, Cosima. Jadi saudara Cosima, besok kamu naik lagi atau sebentar siang kau naik lagi. Tapi satu syarat saya minta, jangan pakai iman Romawimu ke sini. Jangan pakai iman Romawimu ke sini. Kalau kau mengaku pengikut Yesus, pakailah iman Yahudi. Pakai imannya Yesus, jangan kau pakai iman Romawi. Yang mana imam Romawi itu ingin sama seperti dewa Molok mempersembahkan anak manusia kepada dewa-dewa. Oke? Pakai akal. Sekali lagi, pakai akalmu. Pakai akalmu. Sekali lagi, ini di kupingmu, sini kupingmu saya bisikin. Besok kalau kau mau bertemu dengan Bang Suma, akalmu jangan lupa kau bawa, jangan kau simpan di dompet. Akalmu taruh di kepala. Jadi kalau kau naik berdebat dengan Bang Suma, pakai akal. Jangan pakai iman. Imanmu itu di gereja aja, jangan di depan Bang Suma. Oke? Kamu ditertawakan nanti jemaahnya. Karena orang-orang berakal semua Pakai jemaahnya akal Bang sama Suma. pakai baju. Begitu ya, Usima. Jangan kebobong. Siapa yang mau percaya kau? Orang zamannya orang gunakan akal kok pakai iman. Piye toh? Udah ya, udah muazan Bang Handi, pamit ya Bang Handi. Pas 3 kali ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.